kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resya Wafanukri dengan NIM 2518142011046. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammad Nasir, Bukit Tinggi. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada matkul Kearsian dan Pemikiran Muhammad Nasir. Adapun topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umatnya serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umatnya pada saat ini. Muhammad Nasir adalah tokoh besar bangsa Indonesia yang dikenal sebagai ulama, negarawan, dan juga intelektual muslim. Ia tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi juga memikirkan masa depan bangsa dan juga umat Islam agar dapat hidup berdaulat, bermartabat, dan berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Pemikiran Muhammad Nasir sangat penting untuk dikaji karena banyak gagasan yang relevan dengan kondisi bangsa dan umat Islam saat ini, terutama pada bidang agama, politik, pendidikan, dan persatuan bangsa. Adapun hubungan Islam dan negara, menurut Bapak Muhammad Nasir, yang pertama, Islam dan negara tidak boleh dipisahkan, dan yang kedua, negara adalah alat untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga kehidupan sosial, politik, dan moral masyarakat. Nasir menolak anggapan bahwa agama hanya urusan pribadi. Ia berpendapat bahwa Islam memberikan pedoman, etika, dan moral bagi penyelenggaraan negara. Namun, Bapak Nasir tidak memaksakan bentuk negara Islam dalam simbolik, melainkan menekankan substansi nilai Islam seperti yang pertama ada keadilan, yang kedua amanah, yang ketiga musyawarah, dan yang terakhir tanggung jawab pemimpin. Nasionalisme dan persatuan bangsa. Muhammad Nasir memiliki pandangan bahwa yang pertama, Islam tidak bertentangan dengan nasionalisme, dan yang kedua, cinta tanah air merupakan tanggung jawab bagi umat Islam. Baginya, Indonesia itu adalah rumah bersama dan umat Islam wajib menjaga persatuan bangsa. Dan ia menentang yang pertama itu ada fanatisme sempit, yang kedua perpecahan antar golongan, dan yang ketiga konflik ideologi yang merusak persatuan. Hal ini terlihat dari perannya memperjuangkan kembali Indonesia ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI melalui mosi integral Nasir. Adapun pemikiran tentang pendidikan. Bapak Nasir menempatkan pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa dan umat. Menurutnya, pendidikan ideal harus mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, membentuk manusia cerdas, berakhlak, dan tanggung jawab. Tidak menghasilkan generasi yang pintar secara intelektual tetapi kosong secara moral. Ia menentang pendidikan yang sekuler karena dapat melahirkan krisis akhlak dan identitas umat. Poin dakwah dan peran umat Islam. Bagi Bapak Muhammad Nasir, dakwah bukanlah hanya sebuah ceramah, tetapi dakwah adalah usaha membangun masyarakat. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah atau bijaksana dan juga dialog serta keteladanan. Umat Islam harus aktif dalam kehidupan sosial, berkontribusi bagi bangsa yang menghasilkan solusi bukan konflik. Relevansi pemikiran Muhammad Nasir dengan kondisi saat ini. Poin pertama adalah krisis moral dan kepemimpinan. Saat ini bangsa Indonesia menghadapi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan,
dan krisis keteladanan kepemimpinan. Nah, pemikiran Natsir yang relevansi pada saat ini, ia menekankan kepemimpinan yang amanah, menjadikan nilai agama sebagai dasar etik politik. Poin kedua, tentang persatuan bangsa. Indonesia kini dihadapkan pada polarisasi politik, konflik identitas, ujaran kebencian di media sosial. Pemikiran Bapak Natsir mengajarkan pentingnya persatuan bangsa, nasionalisme yang berlandaskan nilai moral, menolak ekstremisme dan perpecahan. Pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan umat menunjukkan bahwa Islam, nasionalisme, dan kemajuan tidak saling bertentangan. Nilai-nilai yang ia perjuangkan seperti keadilan, persatuan, pendidikan, dan akhlak mulia masih sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Dengan memahami dan mengamalkan pemikiran Bapak Muhammad Natsir, diharapkan bangsa Indonesia dan umat Islam dapat menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umatnya serta relevansi dengan kondisi bangsa dan umatnya pada saat ini. Saya Resha Vanokle mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye.
Dadah.